Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Ferry Kurniawan, NPM 2264055 akan menjelaskan cara membuat schedule di Microsoft Excel dan Microsoft Project. Untuk pertama-tama, kita harus membuat sheet dulu, sheet untuk schedule itu, sheet baru untuk schedule. Setelah itu, jenis pekerjaannya. Jenis pekerjaan ini dari RAB. RAB yang sudah jadi ini. Yang kedua, volumenya. Volume ini juga dari volume pekerjaan tadi yang sudah dihitung di BK perhitungan. Yang ketiga, harga satuan. Harga satuan ini bisa dibuat sendiri ataupun dari cipta karya. Untuk presentasi ini, cara untuk mencari presentasi ini adalah harga satuan ini dibagi dengan jumlah total harga semua pekerjaan. Untuk mencari ini ya, bulan satu, bulan 2 ini itu adalah bisa dikira-kira sendiri sesuai yang penting itu relate atau sesuai dengan logik atau logika. Seperti ini, kalau ini kan kerjaannya bulan ke satu, ini pada minggu ke satu untuk pembersihan lahan kawasan, untuk pemasangan boplang ini pada minggu kedua. Nah, kalau yang dilakukan dengan 2 minggu ini caranya cuma 0,77 ini dibagi dua. Dan untuk kalau yang tiga ini seperti kerjaan samping ini 1,4 dibagi tiga. Setelah semua ini selesai, maka kita harus mengecek ini apakah sudah nol atau tidak. Caranya adalah presentasi pekerjaan ini dikurangi semua jumlah kerjaan yang ada di sini. Hasilnya harus 0%. Kalau yang kalau tidak 0% pasti ada yang tertinggal kerjaannya. Untuk progres mingguan sendiri, cara mencarinya adalah ini jumlah semua progres pada minggu ke satu ini. Sama seperti yang minggu kedua ini juga sama. Untuk progres kumulatif sendiri adalah penjumlahan penjumlahan dari progres semua total ini ditambah progres kumulatif. Ini juga sama, tambah progres kumulatif. Setelah semua selesai, itu membuat kurva S-nya sendiri. Cara membuat kurva S sendiri adalah progres kumulatif ini di blok semua, habis itu menuju ke insert dan menuju ke grafik ini. Habis itu kalau sudah di drag atau diperbesar sampai sini, ujung sini. Dan untuk progres mingguan sendiri ini jangan
sampai ada yang lebih dari 10% untuk progres mingguan ini sendiri. Nah, setelah itu saya akan menjelaskan gimana cara membuat proses project. Setelah itu saya akan menjelaskan tentang schedule menggunakan MS Project ini. Untuk task name ini diambil dari kerjaan RAB itu tadi, nama pekerjaan RAB itu tadi, dan setelah itu dibuat harus dibuat menjadi otomatis otomatis auto schedule ini. Untuk durasi sendiri ini diperkirakan atau sesuai dengan RAB itu sendiri seperti 1 hari, 2 hari durasi pekerjaan itu di 10 hari, 1 minggu atau 14 hari atau 2 minggu, 14 hari atau 1 minggu, 7 hari. Dan untuk pertama-tama harus membuat project information ini, start project, start start project itu, dan kalau ada jadwal yang untuk waktu libur ini harus buat menggunakan change working time ini sendiri. Seperti biasanya kalau di MS Project itu Sabtu dan Minggu libur, dan ini diganti cuma Minggu yang hari libur, dan untuk waktu working time-nya sendiri adalah jam 8 sampai jam 12, dan lanjut kerja lagi jam 1 sampai jam 5 atau 8 jam kerja. Untuk cara membuat schedule ini yaitu adalah memasukkan rumus atau predecessor ini dengan cara kalau 3SS ini adalah SS itu status start, yang artinya untuk pembersihan lahan kawasan ini kan dimulai pada minggu pertama atau pada hari pertama ini, dan pekerjaan untuk administrasi dokumentasi proyek ini dibarengan dengan pembersihan lahan kawasan. Jadi kodenya adalah 3SS atau pembersihan lahan kawasan status start. Dan untuk pembuatan direksi kit ini sendiri sama, yaitu 4SS atau pekerjaan nomor 4 ini atau administrasi dan dokumentasi proyek yang barengan. Jadi pembersihan lahan kawasan, administrasi dan dokumentasi proyek, pembuatan direksi kit ini kerjaannya barengan. Dan untuk pemasangan boplang ini sendiri adalah pekerjaan setelah buatan direksi kit ini sendiri selesai. Jadi setelah pembuatan direksi kit atau bidang proyek ini selesai, maka habis itu dilanjutkan pekerjaan pemasangan boplang. Untuk kodenya adalah 5 karena habis pekerjaan nomor 5 ini. Dan kalau untuk kode ini yaitu urutan pasif bawah pondasi ini dilakukan setelah atau 50% progres dari galian tanah fosfat. Jadi saat galian tanah fosfat sudah mencapai 50%, maka bisa dimulai pekerjaan urugan pasif bawah pondasi. Ini juga sama. Untuk kode yang FF ini atau finish to finish, yaitu
pekerjaan yang dilakukan barengan atau harus selesai barengan dengan pekerjaan plafon kayu lapis tebal ini. Untuk pekerjaan di plafon kayu profil ini harus selesai bareng plafon kayu lapis ini sendiri. Dan untuk SF, untuk kode SF atau pasangan pipa air ini yaitu start to finish, itu pekerjaan ini tidak bisa dilakukan setelah pekerjaan ini selesai. Jadi ini harus start duluan, di situ baru pekerjaan ini, pekerjaan pasangan keran air ini sendiri. Setelah semua scheduling ini selesai, maka habis itu kita melihat critical touch. Caranya adalah format, klik critical touch di bar style ini. Ya, jadi pekerjaan yang merah-merah ini ada pekerjaan yang kurun waktunya lama atau critical touch. Dan untuk pekerjaan proyek rumah dua lantai ini start pada bulan Agustus tahun 2025 pada tanggal 1 dan selesai atau finish pada 18 Maret 2026. Untuk pekerjaan sendiri adalah dengan durasi 224 hari atau dengan durasi 8 bulan, sekitar 8 bulan atau 7,5 bulan sampai 8 bulan. Sekian penjelasan MS Project dan Microsoft Excel dari saya. Kalau ada kurangnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.